Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Mida Rayasya. Dan kembali juga share aktivitas dan kegiatan hari ini ya Bun. Oh ya, apa kabarnya nih Bun? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini seperti yang bunda-bunda lihat, aku tuh sudah mempersiapkan beberapa bahan gini ya, Bun. Jadi di sini aku mau bebikinan gitu dan mau buat apa? Yaps, bener banget seperti bunda-bunda lihat, kalau bunda-bunda itu sering bebikinan gitu udah ketebak gitulah ya. Aku tuh mau buat apa? Jadi di sini mau buat donat gitu, Bun ya, tapi ditambahin sama ubi ungu. Nah, di sini itu waktu itu ada beberapa hari gitulah ya, aku tuh kayak kepingin makan ubi ungu rebus gitu, jadi aku beli dan itu tuh nggak habis gitu dimakan dan sayang gitu kan ya kalau sisanya mau dibuang, jadi aku simpan di kulkas dan aku buatin aja sekarang ini pas waktunya tepat juga kan ya, jadi baru deh kebuat ubi ungunya diolah gitu. Jadi di sini mau aku buat donat ungu gitulah, dan ini tuh baru pertama kalinya juga sih aku tuh cobain buat donat yang ditambahin dengan ubi ungu kayak gini. Nah, ini juga buat info aja sih ya buat bunda-bunda. Kalau di sini itu aku pakai bahannya itu seperti tepung protein sedang seperti segitiga biru atau kompas gitu. Jadi di sini sekitar 250 gram dan di sini aku juga pakai ubi ungunya tadi itu sekitar 100 gram. Ini ubi ungu yang udah dihalusin ya teman-teman, udah direbus dan udah dihalusin. Terus di situ aku tambahin gula sekitar 40 sampai 50 gram gitu. Jadi tergantung aja sih, kalau mau manis ya tinggal agak dibanyakin aja sedikit gulanya. Jadi di sini aku rasa sih sekitar pakai 40 graman itu udah lumayan manis lah ya, udah sedang gitulah manisnya. Jadi pakainya segitu aja. Dan di sini juga ditambahin sama susu denkau gini, susu bubuk. Itu sekitar kurang lebih ya 1 sendok makan gini lah ya, tuh seperti itu. Dan juga jangan lupa sama ragi instannya, itu nggak boleh ketinggalan karena itu yang buat nanti adonannya ngembang kan ya. Jadi di situ pakai 1 sendok teh gitu, langsung aja juga dimasukin ke adonannya. Dan itu juga ada 1 butir telur sama susu full cream. Jadi susu full creamnya itu dalam keadaan dingin sekitar 80 gram gitu, 80 mili gitu ya teman-teman. Jadi nanti langsung dicampur aja ke dalam jadi satu gitu adonannya dan diuleni jadi satu. Tapi di sini aku itu nggak pakai ini ya, tangan nguleninya, jadi pakai mixer. Supaya apa ya, supaya cepat dan nggak capek gitulah ya. Jadi kalau kan lumayan juga menyingkat waktu dan nggak makan waktu gitu, jadi lebih cepat. Dan ini itu kalau susu full creamnya mau diganti sama air es yang dingin, ya air es pasti dingin ya teman-teman. Jadi susu full creamnya itu kalau mau diganti air es itu sama aja ya, bisa pokoknya ya samain aja, milinya itu 80 gram juga. Pakai aja air es, kalau nggak ada ini susu full cream juga bisa. Dan di sini itu aku dapat resepnya di YouTube juga ya teman-teman. Jadi lupa sih itu waktu itu kemarin apa ya nama YouTube ininya, channelnya itu aku nggak ingat banget. Jadi ya itulah ya teman-teman, di sekarang ini pokoknya enak banget deh kalau kita mau bebikinan terus kita nggak tahu gitu kan caranya dan resepnya, tinggal searching aja deh di YouTube, itu bakalan muanya keluar. Jadi di zaman sekarang nih alhamdulillah banget lah ya, kebantu sekali. Kayak contohnya kayak aku lah ya pribadi, kayak mau makan apa terus aku tuh kayak nggak tahu bumbunya dan nggak tahu caranya, jadi aku tuh pasti deh searchingnya di YouTube. Jadi langsung aja di sini aku praktekin juga. Nah, di sini lanjut lagi ya teman-teman. Jadi semua bahan tadi yang aku campurin itu diuleni aja, diaduk jadi satu kayak gini. Dan kalau sudah lumayan tercampur, baru deh kita masukin si menteganya ini dan dicampur juga. Di sini langsung aku masukin sama pewarna ungunya itu, pewarna tambahan supaya juga warnanya itu tambah keluar dan tambah cantik gitulah ya teman-teman. Oh ya, di sini itu kalau mau pakai ini margarin juga boleh. Tapi di sini karena aku punya mentega gitu, jadi ya udah aku pakai aja mentega dan nggak pakai margarin.
Cuman di sini juga karena aku itu pakainya mentega, jadi aku pakein sejumput garam, pokoknya sedikit aja gitu aku tambahin garam. Tapi kalau bunda itu pakainya margarin itu nggak usah lagi ditambahin garam ya bun, karena kan si margarin itu sendiri sudah gurih gitu rasanya. Nah di sini alhamdulillahnya setelah memakan waktu beberapa menit, sekitar 15 menitan lebih gitulah ya, untuk adonannya ini teksturnya sudah kalis elastis gitu ya bun, dan gak lengket. Jadi kalau misalnya bunda itu buatnya masih lengket-lengket gitu, jadi tinggal ditambahin aja lah sama tepung sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak juga ya bun. Pokoknya sekiranya tekstur dari adonannya ini sudah dibentuk kayak gini itu nggak lengket-lengket di tangan, jadi ya udah pas lah gitu pokoknya. Dan di sini aku lanjut aja langsung dibundar-bundarin, dan ini itu nggak ada ukuran sih ya, nggak ditimbang-timbang. Jadi ini tuh sekira-kiranya aku aja lah dibundar-bundarinnya kayak gini dibentuk, makanya ini tuh ada bentuknya yang agak kecilan dikit, agak gedean gitu, pokoknya nggak rata gitu karena aku kira-kira aja. Dan di sini juga untuk adonan yang sudah dibundarin itu dialasin sama kertas roti gitu ya bun. Sebenarnya sih kalau punya kertas bungkus nasi yang kuning-kuning gitu itu bisa, karena di sini aku nggak punyanya cuman kertas roti itu, jadi aku alasnya pakai kertas roti gitu. Karena supaya jadi kalau supaya nanti pas mau digoreng, jadi tinggal diangkat sama kertasnya itu dan nggak lengket di kayak talenannya gini ya, mempermudah gitulah bun ya. Dan di sini lanjut aja sampai habis kita bundarin adonannya gini ya bun. Nah ini tuh kenapa aku bilang waktunya pas buat aku bebikinan, karena ini tuh kan di hari Sabtu, jadi ini tuh videonya kayak video satu hari sama dengan yang video aku upload yang kemarin ya bun. Cuman di sini waktunya aja yang berbeda gitulah ya, sudah pasti. Jadi ini tuh kayak kesoreannya gitu, dan posisi suamiku juga ini tuh sudah datang, jadi makanya aku bisa bebikinan kayak gini. Dan ini juga ya bisa dilihat baju yang aku pakai itu sama lah ya sama video yang sebelumnya itu, karena memang masih satu hari yang sama gitu bun ya. Karena kan ya gitulah bun ya, karena harus kalau bikin-bikin gini kan waktunya itu harus kayak kayak pas juga kalau akunya. Terus itu harus fokus gitu kan ya, karena soalnya kalau misalnya nggak fokus itu tuh kalau akunya sih susah jadinya nanti apa yang mau aku buat gitu, kayak kayak gagal gitu loh bun. Jadi ya di sini karena waktunya pas, karena hari Sabtu suami sudah pulang kerja, jadi ya udah enak aku buat bebikinannya. Nah ini habis adonannya tadi sudah selesai semua dibundarin kayak gini, langsung aja ditutup pakai kain bersih gini ya bun. Jadi didiamin sekitar 30 menit gitu sampai adonannya ya mengembang gitulah pokoknya. Baru deh nanti lanjut buat digoreng, tapi itu nanti nggak digoreng langsung sih, mau dibolong-bolongin dulu tengah-tengahnya, baru nanti didiamin lagi sebentar, baru deh lanjut digoreng. Nah di sini sambilan aku itu nunggu adonannya itu ngembang, jadi aku langsung aja cuciin piring-piring kotor gini yang ada di yang ada di tumpukan gitulah ya, karena ini tuh kan bekas peralatan yang buat ngadonnya tadi, sama kayak ada peralatan bekas makan juga pas paginya tadi. Jadi langsung aja dicuciin semuanya ya, kayak sekalian gitulah ya bun ya, sambil nungguin adonannya itu ngembang tadi. Nah ini tuh maaf banget ya bun kalau kedengaran kayak suara motor tadi masuk di dubbing suaraku, karena kebetulan lewat dan akunya nggak bisa stop lagi karena udah lumayan panjang aku ngomong. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Mohon juga buat para teman-teman dan para bunda itu bisa mengerti lah ya, dan semoga juga nggak terganggu dengan kebisingan yang ada masuk di dubbing suaraku ini. Dan aku ucapin juga terima kasih atas pengertian teman-teman semua. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Nah, di sini tuh aku cuci piring. Ini tuh agak rada-rada kesal gitulah ya, pas lagi di saat cuci piring gini nggak taunya PDAM-nya ini malah mati ya, Bun. Tapi tadi tuh sempat kayak ini jalan sebentar gitu, nggak taunya lama-lama malah kecil-kecil hilang airnya. Nah, ini lanjut lagi Bun ya. Jadi tadi di sini habis aku cuci piring, itu suami tuh bawain gitu kayak jalan-jalan. Jadi ya udahlah ya, ikut aja. Dan nggak taunya ini tuh nggak ada rencana juga sih, kayak mau singgah ke rumah di atas. Ini tuh rumah
bukan rumah yang aku tinggalin kemarin ya bun, sebelum aku nyewa rumah yang sekarang aku tempatin. Jadi ginilah kondisinya, ini tuh rumah yang aku bilang itu peninggalan dari almarhumah mamaku. Jadi ginilah ya bun ya, kondisinya sangat-sangat sederhana dan rumah kayu juga. Dan ini tuh sudah ditinggalin sekitar 1 tahun dan gak ditempatin gitu, jadi kayak ada terasnya yang kayak jabuk gitu. Dan ini lanjut lagi deh bun ya, sudah selesai dari ngintip rumah, ngintip lagi, nengok maksudnya, nengokin rumah tadi. Jadi langsung aja juga ini dibawa lagi jalan-jalan gitu kayak keliling sama suamiku. Nah ini tuh pas di lampu merah kami tuh nggak lurus, nggak nuju pulang, karena kalau lurus ke sana itu nuju pulang ke rumah. Jadi di sini kayak mau belok kanan gitu dulu lah ya, keliling-keliling bawa si anakku ini. Oke deh bun, lanjut aja lagi ke adonannya. Nah ini tuh sekitar sekian lama lah ya aku tinggalin, lebih dari 30 menit kan ya aku tinggalinnya, sekitar 1 jam. Jadi dia kayak kondisinya kayak ngembang banget gini lah ya. Jadi langsung aja deh di sini akunya bolong-bolongin tengahnya gini, dan ini tuh kayak jariku aku pakein tepung kering gitu supaya dia nanti pas di saat bolonginnya gini nggak lengket di tangan ya bun. Jadi langsung aja semuanya dibundar-bundarin. Nah di sini juga habis dibundarin itu didiamin lagi sebentar ya bun. Cuman aku lupa di sini sekitar berapa menit lah ya aku diaminnya. Soalnya di sini aku juga tinggal mandi dulu sebentar, baru deh aku lanjut lagi di sini mau goreng. Nah ini lanjut sudah siap-siap mau goreng si donatnya gini ya bun ya. Jadi di sini aku bukain dulu semuanya, si lapnya itu yang nutupin. Nah di sini langsung aja lanjut digoreng donatnya. Dan di sini aku itu kayak ini, kayak apa namanya, tukar tempat penggorengan. Tadinya sih kayak mau pakai teflon gitu ya bun, jadi aku nggak jadi pakai teflon dan aku tukar lagi. Aku ganti maksudnya pakai penggorengan yang kayak gini. Dan ini juga sudah lumayan panas gitu minyaknya, langsung aja dimasukin donatnya. Dan pas lagi dimasukin donatnya itu kayak digoyang-goyangin tengahnya itu ya bun ya, supaya lubang donatnya itu kayak lebih berbentuk aja. Dan ini aku gunain sumpit gitu, jadi digoyang-goyangin pas lagi dimasukin. Oh ya, untuk kondisi minyaknya itu emang benar-benar nggak terlalu panas bun ya, kayak sedang aja gitulah ya, soalnya menghindari juga takut donatnya itu langsung gosong dan berubah warna gitu. Jadi di sini kayak hangat-hangat gitulah pokoknya. Dan kondisi dari apinya juga itu benar-benar kecil banget di ininya, diaturnya, karena kalau nanti misalnya dia itu gede itu tuh gampang banget si donatnya ini kayak warnanya itu kayak berubah, dan kayak ungunya itu kayak hilang gitu, jadi berubah kayak kecoklatan dan kesannya itu kayak gosong, tapi sebenarnya nggak gosong di dalam gitu ya bun ya. Cuman karena pengaruh kalau kalau apinya itu kayak kekencangan gitu pengaturan apinya, jadinya hasil dari penampilan donatnya ini kayak ungunya itu kayak tenggelam gitu warnanya. Dan di sini juga untuk si donatnya itu tuh sering-sering aku bolak-balik sih bun ya, soalnya takutnya nanti warnanya itu kayak berubah sebelah gitu. Jadi aku bolak-balik gitu juga supaya juga donatnya ini matangnya itu merata. Terus juga sih nih ya teman-teman, kalau menurut aku dari segi hal penggorengannya itu donat ini tuh kayak agak sedikit cerewet gitulah ya kalau menurut aku, karena harus ya itu tadi, harus sering-sering dibolak-balik gitu, selain supaya dia itu matangnya merata, menghindari juga warnanya itu kayak berubah jadi kecoklatan gitu. Dan beda halnya lagi ya bun sama donat yang biasa itu yang nggak pakai pewarna sama ubi ungu gini. Kalau gorengnya itu kan ya udah goreng aja, malahan lebih bagus kalau warnanya itu kayak agak kecoklatan gitu kan. Tapi kalau yang donat yang ada warnanya gini, kita tuh harus hati-hati banget, karena supaya juga warnanya itu nggak berubah pas di saat digoreng gitu kan. Jadi memang harus kayak dijagain gitulah pokoknya. Nah ini tuh untuk semua adonan yang aku buat tadi ya bun ya, itu tuh kayak dapatnya itu sekitar 23 biji gitu. Dan kalau misalnya agak dikecilin lagi ukuran donatnya ini, itu tuh bakalan dapatnya itu lebih banyak lagi. Jadi kalau aku sih kayak ukurannya segini tuh udah sedang banget lah ya, nggak terlalu kecil nggak juga terlalu besar. Jadi dapatnya 23 biji dari adonan yang aku buat tadi. Dan di sini itu juga sekitar 3 kali goreng gitulah ya, semuanya digoreng.
Jadi di sini langsung aja deh semuanya itu aku goreng habis pokoknya. Dan lagian juga kalau untuk adonan donat ini kan nggak bisa kayak disimpan kayak mentahannya gitu, memang harus sekalian digoreng habis. Oh ya, aku sambil ngucapin juga makasih banyak buat teman-teman yang sudah mau menonton videoku dari awal hingga akhir. Dan untuk teman-teman juga yang udah klik tombol subscribe, aku juga ucapin terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman juga yang baru menemukan channel aku dan baru ngeklik videoku, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu dan tinggal di rumah sewaan yang sederhana. Jika teman-teman itu suka sama video keseharian yang aku bagikan ini, boleh dong ya klik juga tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga lonceng notifikasinya jangan lupa dipencet agar di setiap aku upload video baru ada pemberitahuan di HP teman-teman. Jika juga menurut teman-teman di videoku ini ada pelajarannya sedikit, bermanfaat dan menginspirasi untuk orang-orang, boleh juga dong ya di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Dan ini alhamdulillahnya donatnya itu udah matang, tapi ini masih separuh matang karena di penggorengan itu masih ada 1 kali goreng lagi. Jadi di sini aku sambilan aja karena juga di sini sudah agak ada yang lumayan dingin. Jadi ya udah aku pakein aja toppingnya kayak gini, pakai gula halus sama pakai meses coklat. Dan inilah penampakan dari donat yang aku buat. Untuk penampilannya juga dari donat itu nggak begitu cantik sih ya warnanya karena agak berubah, tapi nggak apa-apa lah ya bun, yang penting rasanya itu enak lah di lidah gitu kan ya. Dan juga ini tuh sudah siap, jadi langsung aja buat disantap kayak bersantai gitulah ya. Nah ini tuh aku lagi sambilan makan donatnya sama anakku dan sambilan jaga warung juga kan ya, kayak malam mingguan gitulah bun ya. Dan ini videonya sampai di sini aja bun ya, aku akhiri. Untuk teman-teman juga yang sudah menonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga buat selalu tontonin video-video keseharianku. Untuk segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video, aku mohon dimaklumi, dan jika ada salah-salah kata dan perbuatan, aku juga mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye-bye.